Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga bangun dengan keadaan semangat, sehat, dan segar ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini kita telah memasuki subtema yang kedua, tema 5, yaitu pengalamanku di sekolah pembelajaran yang ke-1. Nah, dalam pembelajaran yang ke-1 ini, pelajaran apa saja yang akan kita bahas? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya, dengan materinya yaitu karya imajinatif 3 dimensi. Perhatikan gambar berikut. Karya tersebut termasuk karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi mempunyai ciri: 1. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. 2. Mempunyai ruang. 3. Dapat dilihat dari segala arah. Karya 3 dimensi dapat dihias dengan bahan-bahan alami. Misalnya dihias dengan aneka biji-bijian, seperti biji jagung, biji padi, biji kacang hijau, atau biji jeruk. Kita lihat ini adalah seni karya 3 dimensi ya. Seni karya 3 dimensi tadi bisa kita perhatikan dari berbagai sudut. Dia mempunyai ruang, juga memiliki tinggi dan lebar. Nah, kita perhatikan di sini ada patung. Nah, ini patung juga termasuk seni karya 3 dimensi. Ada pot bunga, ada guci. Nah, seni karya 3 dimensi ini juga bisa dibuat dengan bahan-bahan alami seperti tanah liat. Ini adalah pot bunga yang terbuat dari tanah liat. Guci juga bisa terbuat dari tanah liat. Dan patung bisa dibuat dari tanah liat, kayu, dan semen ya, seperti itu. Nah, tentu berbeda antara seni karya 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah, perbedaannya 2 dimensi itu seperti gambar, dia bisa dilihat dari arah depan saja, sedangkan dari samping atau dari belakang kita tidak bisa melihatnya ya. Dari samping hanya samar-samar, sedangkan dari belakang kita tidak bisa melihat gambar, hanya dilihat dari depan saja. Sedangkan seni karya 3 dimensi ini kita bisa perhatikan dari samping, belakang, depan. Nah, seperti itu. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ungkapan permintaan tolong. Pernahkah kamu meminta bantuan? Nah, tentu anak-anak pernah meminta bantuan, yaitu baik kepada orang tua, kakak, atau teman. Kamu dapat meminta bantuan, ungkap permintaan tolong. Nah, meminta tolong harus dengan bahasa santun. Kamu dapat menggunakan kata-kata tolong, maukah, sudikah, atau sekiranya. Misalnya, ibu tolong potongkan apel ini. Nah, ibu, tolong bantu saya mengerjakan PR ini. Ibu, tolong bantukan saya membawa piring ini. Nah, itu juga bisa kamu katakan ketika kamu memerlukan bantuan seseorang ya. Juga bisa kamu katakan kepada temanmu. Teman, tolong ajarin saya bagaimana cara menyelesaikan matematika ini. Itu juga bisa. Teman, tolong jelaskan ini. Saya tidak mengerti maksud bu guru ini. Nah, itu juga bisa kamu
meminta bantuan dengan cara kata tolong, ya. Ini. Ungkapan permintaan tolong itu dengan bahasa yang santun, lembut, dan tidak marah-marah, ya. Nah, karena kita meminta bantuan kepada orang lain, tentu kita gunakan bahasa yang begitu sopan supaya orang juga mau menolong kita, ya. Jika kita meminta bantuan ke orang dengan marah-marah, dengan bahasa yang kasar, pasti orang merasa tidak nyaman atau tersinggung dan tidak mau menolong kamu. Seperti itu. Sekarang pelajaran matematika dengan materinya satuan panjang. Pernahkah kamu mengukur tinggi badan? Tinggi badan dinyatakan dalam satuan panjang. Satuan panjang yang biasa digunakan adalah sentimeter atau cm dan meter m. 1 meter setara dengan 100 cm. Seseorang yang memiliki tinggi badan 100 cm berarti dia 1 meter, ya. Tinggi seorang itu 100 cm berarti dia tingginya sama dengan 1 meter. Kita lihat di sini. Nah, ini contoh seorang ibu sedang mengukur tinggi badan anaknya. Nah, di sini juga ada alat-alat untuk mengukur tinggi badan. Ada alat khusus untuk mengukur badan. Dan ini hanyalah contoh yang menggunakan alat ukur biasa, ya. Seperti alat ukur saku atau meteran saku yang kecil. Nah, ini digunakan ibu ini untuk mengukur tinggi badan anaknya. Nah, ada meteran khusus atau ada ukuran khusus untuk mengukur tinggi badan seseorang. Nah, sekarang adalah tugas mandiri di rumah. Ukurlah tinggi meja di rumahmu. Lalu yang kedua, ukurlah tinggi badanmu. Yang ketiga, ukurlah lemari di rumahmu. Nah, nomor 4 nih, panjang kain atau handuk itu mengukurnya. Nah, kamu ukur dengan benda yang sesuai, ya, sesuai. Lalu yang kelima, panjang buku tulismu. Ukurlah panjang buku tulismu. Nah, di sini alat ukur yang digunakan tentu tidak sama, ya, berbeda-beda. Seperti meja ini alat ukurnya kamu menggunakan apa, lalu tinggi badanmu kamu ukur dengan apa, lalu tinggi lemarinya kamu ukur dengan meteran apa. Lalu yang keempat, panjang kain atau handuk diukur dengan meteran seperti apa. Lalu yang kelima, panjang buku tulismu. Nah, kemarin juga sudah Bu Guru jelaskan, ya. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, ini dikerjakan sendiri di rumah, tidak untuk dikumpulkan, ya.